Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil analisa keuangan Pak Ahmad. Nah, kami berdua, yakni yang pertama Muhammad Fauzi dan saya sendiri Ridwan Ali Salami, akan mempresentasikan hasil analisa keuangan Pak Ahmad. Langsung saja ke analisanya. Nah, pada analisa net worth, yakni yang terdiri dari aset dan liabilitas, di sini total current aset Pak Ahmad, yakni 11 miliar rupiah. Dan total non current asetnya yakni sebesar 32 miliar 700 juta rupiah. Sedangkan pada current liabilities-nya yakni sebesar 175 juta rupiah. Sedangkan aset non current liabilitas non current-nya yakni dengan total 5 miliar 400 juta. Total liabilitasnya yakni 5 miliar 575 juta rupiah. Nah, sedangkan total aset tadi 43 miliar 700 juta rupiah. Nah, dapatlah di sini network ini yakni hasil pengurangan dari total aset dan total liabilitas sebesar 38 miliar 125 juta rupiah. Nah, analisa berikutnya yakni analisa cash flow. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama yakni total pendapatan yang didapatkan oleh Pak Ahmad dalam satu bulan yaitu sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan untuk per tahunnya yakni dengan total 4 miliar 800 juta. Nah, dan expense yang dikeluarkan Pak Ahmad dalam satu bulan yakni ada biaya 3 orang anak laki-laki sebesar 24 juta, biaya 1 orang anak perempuan sebesar 3 juta, biaya bulanan ke istri sebesar 15 juta, biaya belanja bulanan 10 juta, kecantikan istri 7 juta, expense listrik, air, dan lain-lain sebesar 12 juta 500. Gaji supir, yakni dan ART-nya sebulan itu 10 juta. Dan dia juga membayar premi takaful untuk 6 orang, yakni 30 juta rupiah per bulannya. Jadi total expense di sini 111 juta 500 ribu rupiah yang harus dibayar Pak Ahmad per bulan. Sedangkan dalam bertahun, Pak Ahmad mempunyai expense 1 miliar 338 juta rupiah. Nah, next berikutnya kita akan melihat total hutang Pak Ahmad atau kewajiban Pak Ahmad, yakni pada kartu kredit 10% dari jumlah saldo. Sebelumnya saldonya 75 juta. Karena ketentuan pada cerita Pak Ahmad ini, minimal pembayaran kartu kredit per bulan yakni 10% dari saldo akhir. Maka di sini kami menaruh 10% saja. Jadi cicilan Pak Ahmad itu untuk kartu kreditnya yakni 7 juta 500 ribu rupiah. Nah, sedangkan untuk utang kedua yakni ada utangnya pada perusahaan yang dengan ketentuan harus lunas dalam 3 bulan. Jadi kami jadikan per bulan yakni pembayaran hutang pada perusahaan itu 33,34% dari total hutang. Nah, total hutang di sini yaitu 100 juta rupiah. Jadi, maka daripada itu angsuran Pak Ahmad per bulannya untuk hutang pada perusahaan yakni sebesar 33 juta 340 ribu rupiah. Nah, berikutnya ada hutang tanah, yakni dengan per bulannya 30 juta. Sedangkan utang tanah untuk per tahun 360 juta. Berikutnya yang terakhir ini ada cicilan pulau yang di Bangka Belitung
sebesar bulanannya yaitu sebesar 60 juta rupiah. Jadi kita akumulasikan total liabilitasnya yakni 130.840.000 rupiah per bulan yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad. Nah, berikutnya ada variabel lainnya. Ini juga termasuk dari pengeluaran Pak Ahmad, makanya saya taruh di kredit. Ya, ini sedekahnya 10% dari revenue. Nah, revenue tadi ada per bulannya dia mendapatkan 400 juta. Maka sedekahnya per bulan itu 40 juta karena 10% dari revenue. Berikutnya ada dia juga membantu pesantren di Cisarua dengan bulanan 10 juta rupiah. Nah, dan juga dia membuat tabungan untuk anak-anaknya. Dia mempunyai 4 anak, yakni dan per bulannya dia menabung untuk anaknya 5 juta rupiah. Maka hasilnya yakni ada 20 juta rupiah. Nah, total variabel lainnya ini, ya ini sebesar 70 juta rupiah. Nah, dapatlah total kredit dan debitnya. Yakni total kredit yaitu cuma hanya dari pendapatan revenue. Ya, ini sebesar 400 juta. Sedangkan total kreditnya per bulan 312.340.000 rupiah. Nah, maka daripada itu net flow statementnya yakni sebesar 87.660.000 rupiah per bulannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Fauzi. Pada Muhammad Fauzi dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa rasio. Di sini berketerangannya untuk network statementnya formula aset kurang liability dengan hasil 38 miliar 125 juta dengan penyederhanaan angka yaitu 38 miliar 125 juta. Terus keterangan selanjutnya itu rasionya total liabilities atau total aset dengan hasil 12,76%. Solvency rasionya dengan formula net worth yaitu 87,24%. Liquidity ratio dengan formula aset liquid yaitu 197,31%. Dengan keterangan saving ratio, formula total pendapatan dengan 42,50%. Keterangan debt service ratio dengan formula total cicilan atau total pendapatan yaitu 32,71%. Di sini Pak Ahmad memiliki kekayaan bersih yang sangat besar. Di sini menunjukkan bahwa secara keseluruhan aset yang dimiliki jauh melebihi dari jumlah kewajiban utang. Kondisi keuangan Pak Ahmad tergolong sangat sehat dan juga sangat stabil. Dengan rasio utang hanya sebesar 12,76% dari total aset, artinya hanya sebagian kecil aset Pak Ahmad yang dibiayai oleh utang. Hal ini menunjukkan tingkat resiko finansial yang sangat rendah dan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Sebanyak 87,24% dari total aset Pak Ahmad berasal dari kekayaannya sendiri, bukan dari utang. Di sini mencerminkan tingkat kemandirian finansial yang tinggi serta kemampuan bertahan dalam kondisi ekonomi sulit. Pak Ahmad memiliki aset liquid yang hampir 2 kali lipat dari total kewajiban dengan rasio 197,31%. Artinya di sini Pak Ahmad dapat melunasi semua utangnya hanya dengan aset yang mudah dicairkan. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat aman. Pak Ahmad juga menyisihkan 42,5%-nya dari penghasilannya untuk tabungan dan investasi. Ini jauh di atas standar ideal, yaitu
dengan rata-rata 10 sampai 20%, yang dimana mencerminkan kebiasaan menabung yang sangat baik dan berorientasi untuk masa depan. Rasio cicilan terhadap pendapatan Pak Ahmad adalah 32,71%, yang masih berada dalam batas aman, yang dimana ketentuannya itu maksimal 35%. Artinya, beban cicilan tidak mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari dan masih dalam kontrol yang baik. Selanjutnya, yaitu analisa zakat. Penghasilan Pak Ahmad per tahun yaitu 1.051.920.000 dengan nisab 85 gram emas, dengan 1 gram emasnya dengan harga 1.800.000 dengan syarat 2,5% dari penghasilan. Dan zakat yang harus dikeluarkan per tahunnya itu 26.298.000 zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad per tahun. Pak Ahmad memiliki penghasilan tahunan sebesar 1.051.920.000. Nisab zakat penghasilan ditetapkan senilai 85 gram emas, yang jika dikalikan dengan harga emas 1.800.000 per gram, maka setara dengan 153 juta. Karena penghasilan Pak Ahmad melebihi nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total penghasilannya, yaitu 26.298.000 per tahun. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat penghasilan atau zakat profesi. Sekian analisis UAS kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.